Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan dan buka bersama saya di 1 Samuel pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Orang yang berbantah, orang yang ngotot benernya sendiri, orang yang pinternya sendiri, orang yang benar menurut cara pandangnya sendiri, bersikap, berkelakuan, bertindak, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin keinginannya, hidup seenak perutnya sendiri, hidup gak punya aturan, gak punya tata krama, jalanin hawa nafsunya, jalanin semua kerinduan dan keinginannya tanpa peduli dengan Tuhan. Akhirnya yang dilakukan, akhirnya apa yang dikerjakan, itu selalu berlawanan dengan firman. Semua tindakan kita, sikap kita, keputusan kita, apapun namanya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan firman, ujungnya kita akan membantah firman Tuhan. Kita tidak lagi ngikutin apa yang Tuhan mau. Hidup kita ini ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan jalan mau kita sendiri. Kita ini hari ini milik Kristus sepenuhnya. Kita dari tebus oleh darahnya. Kita ini miliknya Yesus Kristus. Bahkan kita gak punya hak untuk diri kita sendiri. Harusnya kita setiap hari mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita, ditaruh pada pusat kehendak Allah, sehingga semua yang kita kerjakan, kita lakukan, pusatnya, sumbernya adalah kebenaran firman Tuhan dan pusat kehendak Allah. Kalau kita berjalan semau kita sendiri, kita bertindak semau kita sendiri, kita menjadi orang yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Orang yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, ya ujungnya pasti hancur, ujungnya pasti babak belur, ujungnya pasti kacau dan berantakan. Kita ini meski benar-benar naruh hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Kalau kita ini berbantah sama Tuhan, ngelawan kehendak Tuhan, ujungnya hancur. Coba kita lihat, Yunus berbantah sama Tuhan. Ujungnya apa? Masuk ke perut ikan. Untung tidak mati. Itu pun sebuah penderitaan. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya Yunus di perut ikan, itu mengerikan lagi, ibarat di neraka itu. Kalau kita berlawanan dengan kehendak Tuhan, ujungnya kita akan jadi bubur. Kita nggak akan punya kuasa, otoritas, atau apapun juga. Hari ini kalau hidupmu bertentangan dengan kebenaran firman, karena dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Artinya kalau kau berbantah sama Tuhan, sebenarnya itu adalah kamu hidup dalam dosa karena melawan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tujuan tidak akan berhasil, akan hancur. Sekarang kita mau lihat kehancuran yang kita alami selama ini. Keluarga kita hancur. Gara-gara apa? Pasti kita melakukan yang bukan kehendak Tuhan. Kita ngikutin hawa nafsu, kita ngikutin amarah, kita ngikutin ego, kita ngikutin emosi. Ujungnya apa? Hancur di tengah jalan pernikahannya. Babak belur. Bisnis yang serakah tamak, nggak teliti, nggak hati-hati. Terlalu serakah, tiba-tiba bisnisnya hancur. Nggak bisa memanage dengan baik, hancur. Karena apa? Semua kehancuran yang kita alami hari ini, pasti penyebabnya ada di kita. Karena kita tidak ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita ini ngikutin Tuhan, apa yang Tuhan mau pun, perjalanan hidup kita ini nggak berjalan lurus terus. Akan berputar-putar, akan sedikit ke jalan terjal, naik, turun, kadang muter berkali-kali. Supaya kita ini nempelnya ke Tuhan. Apalagi kalau hidup nggak di dalam Tuhan, kamu menjadi sasaran empuk setan untuk dihancurkan, dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Dibikin babak belur, menderita. Karena setan kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Membuat anak-anak Tuhan ini menderita. Setan nggak bisa lagi lawan Tuhan. Setan nggak punya kuasa lagi melawan Allah. Tetapi dia akan pakai strategi untuk menghancurkan, untuk membuat menderita anak-anaknya Allah. Kalau anaknya Allah dibuat menderita, otomatis Tuhan melihat juga sedih, juga hatinya nggak tahan. Tetapi setan selalu hancurkan karena ada alasan sah. Apa itu dosa dan pelanggaran? Dosa dan pelanggaran kita terhadap kebenaran firman itu membuat setan punya pijakan sah dalam kehidupan kita. Apapun itu. Coba kita mau melihat keluarga yang berantakan, kacau, berantem, gegeran, sampai cerai. Karena diizinkan setan ambil alih di dalamnya. Apa itu? Bisa amarah, benci, perselingkuhan, perzinahan, kasar, KDRT, dan lain sebagainya. Bukankah itu bukan dari Tuhan? Itu semua berasal dari setan. Kalau dimakan umpannya setan, ujungnya pasti hancur, ujungnya pasti berantakan, ujungnya pasti rusak semuanya. Tetapi kalau kita ngikutin Tuhan, pasti hidup kita bahagia. Hidup kita tenang, hidup kita enjoy dan menikmati semua kebaikan Tuhan.
Yang membuat babak belur diri kita ini selama ini yang kita alami, karena kita nggak ngikutin mau Tuhan. Kita ngikutin mau kita sendiri. Kita itu ngeyel, kita itu ngotot. Ada beberapa orang kalau konseling sama saya ngotot, merasa caranya paling benar, hidupnya paling benar, padahal nggak benar. Suruh bertobat susah, pasti saya tinggalin. Tunggu sampai dia punya hatinya lembut, mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau kita ini masih keras kepala, kita benar padahal salah. Kita merasa benar padahal kita ngawur. Kita merasa benar padahal hidup kita berantakan dan kacau. Kita ngomongnya firman, tapi bukti hidup kita kan membuktikan. Kelakuannya bejat, busuk kelakuannya, sifatnya jahat, buruk. Saya beberapa hari terakhir ini ngelihat orang yang terlibat pelayanan, hidupnya malah kacau. Pelayanan hanya di fisik, bukan hati yang melayani. Kalau kita ini melayani pekerjaan Tuhan yang sebagai tugas, sebagai kewajiban, supaya dilihat orang, atau pelayanan sebagai pekerjaan, akhirnya menghasilkan, hatimu bisa busuk dan jahat, tetapi kamu bisa melayani loh. Tapi kalau kita ini melayani karena satu kehormatan yang Tuhan percayakan sama kita, pelayanan adalah sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan, yang surga percayakan sama kita, kita melayani dengan kesungguhan hati. Hidup kita pasti kita dedikasikan dulu untuk Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan. Baru kita terlibat di dalam pelayanan. Tapi kalau kita melayani untuk makan, melayani untuk penghidupan, melayani yang sebuah pekerjaan, bukan karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan, hidup kita bisa berantakan, hidup kita bisa berzina, bisa kacau, bisa cerai, bisa rusak, bisa ngawur semuanya. Najis melakukan najis, tapi tetap bisa ikut pelayanan pekerjaan Tuhan. Hanya tidak dilihat manusia. Tapi apakah kita bisa membohongin Tuhan? Apakah kita bisa menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan? Kan tidak. Nah, ini penting. Percuma kita melakukan semua kegiatan rohani, tapi kalau kita ini membantah terhadap firman Tuhan, hidup kita bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya apa? Ngawur, kacau dan berantakan. Rusak, gegeran dan berantem isinya. Bukti hidup kita ini ngikutin kebenaran firman Tuhan apa tidak? Terbukti. Dari hari-harimu, kamu menghidupi nilai kerajaan Allah apa tidak? Orang lain bisa menikmati surga melalui hidupmu apa tidak? Orang lain bisa melihat Tuhan melalui hidupmu apa tidak? Hidup kita, kalau kita ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan seperti yang Tuhan mau, hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Orang bisa melihat terang kemuliaan yang memancar dalam kehidupan kita. Tapi kalau sebaliknya, banyak orang nih munafik, jahat, palsu kehidupannya. Postingannya rohani, omongannya kelihatan rohani, tapi kelakuannya busuk bejat. Ya percuma saja, malah menjadi batu sandungan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan ngikutin perintahnya. Kalau kita mau berjalan hidup benar-benar mendedikasikan hidup kita sama Tuhan, kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan yang ngawur, bukan yang serampangan, bukan yang sembrono. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, pasti dihancurkan. Bahkan lari dari panggilan Tuhan aja dicemplungin ke mulut ikan. Bahkan Paulus tuh hebat tuh. Dia ngikutin apa kata Roh Kudus, sekalipun dia harus balik ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem penjara dan siksa menanti dia karena dia ngikutin Tuhan. Dia mau jalan sama Tuhan. Hidupnya jadi dampak. Tidak heran Paulus dipercayakan nulis kitab Perjanjian Baru. 3/4 Perjanjian Baru Paulus yang nulis. Dipercayakan dari kerajaan Allah. Semakin kita ini bisa nurut, semakin kita ini bisa ngikutin apa yang Tuhan mau, Tuhan semakin percayakan hal besar. Semakin kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan, semakin Tuhan percayakan hal-hal besar. Kalau tidak, kita akan hancur, kita akan babak belur, kita akan rusak dan berantakan hidup kita. Tidak akan jadi berkat, malah jadi bulan-bulanannya setan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Ini nama saya ini. Ia ke atas mereka, ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Tuhan tuh yang punya kontrol dan kendali dalam kehidupan kita. Dia begitu berkuasa. Dia kalau mengguntur di langit itu bukti keperkasaan kedahsyatannya loh. Bahkan dia punya otoritas untuk mengadilin. Dari setiap apa yang kita katakan, saya udah ulang berkali-kali ini, semua kata-kata kita, ucapan kita, tindakan kita, apapun yang kita kerjakan, suatu hari kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan.
Tidak bisa kita mengelak lagi. Saya akan duduk satu kursi di pengadilan Kristus. Saya akan mempertanggungjawabkan semua yang saya lakukan. Bapak Ibu juga sama. Semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan hari ini, kita akan menuai di bumi. Di bumi ini kita akan menuai dari apa yang kita kerjakan dan lakukan. Dan di surga pun kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya ada ayat ngomong begini, segala sesuatu kerjakan dan lakukanlah seperti melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukan apapun juga itu untuk Tuhan, kita mengerjakan apapun, dari mungkin yang jadi sopir, jadi asisten rumah tangga, jadi ibu rumah tangga, jadi bapak, jadi suami, jadi bos, jadi karyawan, jadi hamba Tuhan, jadi apapun profesi dan jabatan kita, mungkin kerja di pemerintahan, Polri, TNI, pengacara, atau apapun juga. Kita melakukan apapun yang Tuhan percayakan, jabatan pekerjaan itu, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kalau kita ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang benar-benar memiliki integritas, bukan sembarangan, bukan asal-asalan, bukan sembrono, bukan ngawur, tetapi orang ini memulai tanggung jawab penuh, karena apa yang dipercayakan, suatu hari dia akan menikmati. Kalau kita kerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan, dipercayakan Tuhan dan kita kerjakan dengan baik, kita akan menikmati hasilnya di bumi. Dan suatu hari pun kita akan bertanggung jawab. Kita akan mempertanggungjawabkan dari semua apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita akan menjadi orang yang bijaksana sekali. Kita bisa mengendalikan hati kita. Kita bisa bersikap dengan penuh kemurnian hati dan ketulusan hati, karena kita ngelakuin untuk Tuhan. Tapi kalau kita nih hati kita nih tidak murni, kita ini melakukannya untuk kepentingan kita akan menjadi orang yang egois. Kita akan pentingin diri sendiri, kita nggak peduli dengan orang lain hancur, orang lain babak belur, nggak peduli, yang penting saya diberkati. Kalau sudah begitu, kamu menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang serakah, dan setan akan ambil keuntungan dalam hidupmu, dia bisa manifestasi dalam pekerjaan hidupmu. Ini penting sekali, supaya hidup kita ini semakin hari semakin berjalan seperti yang Tuhan mau, bukan jalan mau kita sendiri. Kalau hidup kita ini jalan mau kita sendiri, kita akan menjadi orang yang serampangan dan sembrono, ngawur loh tindakan kita ini. Kita nggak punya lagi rasa takut akan Tuhan, rasa hormat dan respect dengan semua yang Tuhan percayakan. Padahal dari semua yang Tuhan percayakan, apapun itu namanya, sebab dari sana Tuhan bisa mulai berkati, mulai promosi. Makanya kita harus bertanggung jawab. Kita harus memiliki integritas sebagai orang percaya. Tuhan mengadili sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduknya kekuatan bagi kekuatan orang yang diurapinya. Tuhan sanggup mengangkat, mempromosi, memberikan kemampuan dan kekuatan. Kalau Tuhan sanggup mempromosi kita, harusnya yang membuat kita tetap dipromosi dan kuat tetap di atas adalah karaktermu, sikapmu, kelakuanmu. Itu yang membuat promosi Tuhan itu tetap stabil di atas. Tuhan itu berjanji untuk promosi, Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan, meninggikan tanduk, artinya memberikan kekuatan untuk orang yang diurapinya. Tapi banyak orang yang diurapinya jatuh di tengah jalan karena karakternya nggak matang. Saya ini rata-rata khotbah saya ini berbicara tentang karakter. Karakter kita harus menjadi karakter anak-anak kerajaan, menyerupai Yesus Kristus Tuhan, karakter kerajaan, bangsawan kerajaan Allah. Karena banyak orang dipromosi, banyak orang cepat sekali diangkat Tuhan, tetapi ketika dia karakternya nggak matang, di tengah jalan dia hancur. Karakter yang tidak terbentuk itu membuat kehancuran dan trouble. Kita mau lihat apa yang dialami oleh Saul. Bukankah dia tidak memiliki karakter kerajaan Allah? Dia terburu-buru, dia tergesa-gesa, nggak memiliki kesabaran. Akhirnya apa? Hancur. Harusnya jatah yang dia terima gede sekali. Ternyata dia mati mengenaskan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Gehasi. Gehasi adalah seorang hamba Tuhan, ngikutin jadi pelayannya Elisa. Tidak memiliki karakter kerajaan Allah, tamak, serakah, nggak jujur, ujungnya juga mati dibinasakan. Semua tokoh yang ada di Alkitab, Simson
Begitu juga, ini orang yang diurapi Tuhan. Jadi orang yang dipilih Tuhan. Jadi nasirnya Allah. Memiliki kekuatan yang extraordinary. Ini spesial di mata Tuhan. Tapi karakternya busuk. Karakternya jelek. Suka melacur. Suka berzina. Tidak bisa mengendalikan diri. Sombong berlaku. Tidak punya rasa takut akan Tuhan. Bangga terhadap dirinya sendiri. Ujungnya juga harusnya dia melakukan hal besar bersama Tuhan, tetapi mati sebagai pelawak. Mengerikan sekali. Sekalipun matinya membunuh lebih banyak daripada selama dia hidup, tetap matinya mengenaskan di hadapan Tuhan. Yang membuat kita ini stabil di atas, yang membuat kita tetap kuat, berdiri di dalam promosi Tuhan, sampai garis akhir kita didapin finish strong, finish well. Kalau kita memiliki karakter kerajaan Allah, dari semua tindakanmu, sikapmu, kesabaranmu, amarahmu, semuanya harus semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau tidak, promosimu akan mudah didapat dan mudah hancur. Ada orang-orang tertentu baru dipromosi setahun, 2 tahun, terus hilang lagi. Karena apa? Melakukan kebodohan, melakukan hal yang konyol, melakukan hal dosa yang gak layak. Kenapa? Karakternya belum matang, belum terbentuk secara ilahi. Karakternya karbitan, sehingga mudah digoncang, mudah ditipu daya setan, mudah dihancurkan. Harusnya kehidupan kita ini semakin hari memiliki karakter kerajaan Allah. Sikap kita, tindakan kita, kelakuan kita mencerminkan karakter Raja Wali, karakter kerajaan Allah. Semakin digoncang, semakin ngadepin tantangan, semakin ditekan, dia akan terbang tinggi ke awan-awan. Karena dia punya kekuatan ilahi. Karakter ini perlu dibentuk bagi semua orang. Makanya saya nggak percaya dengan hamba Tuhan yang karbitan yang baru kemarin sore tiba-tiba dipakai Tuhan. Nanti mudah jatuh itu. Harus melalui proses. Kalau hamba Tuhan itu baru pelayan dipakai Tuhan, gede. Tiba-tiba lenyap begitu rupa. Karena apa? Nggak tahan uji. Makanya jadi hamba Tuhan harus tahan uji. Bukan dikarbit matangnya, tapi matang karena kedewasaan penuh. Baru kita dipromosi Tuhan. Baru kita dipakai Tuhan. Baru kita memiliki urapan yang stabil, hikmat, pengertian ditambah-tambahkan. Bukan menjadi hamba Tuhan yang tamak, serakah, mata duitan, pentingin kepentingan sendiri. Ujungnya akan tetap hancur. Hari ini kan kita harus memurnikan hati kita. Ini karakter ini kan by proses setiap hari. Saya pun sampai hari ini diproses. Sejak saya melayani Tuhan dari tahun 97 sampai sekarang, diproses karakter saya. Terus besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dipakai orang-orang di sekitar saya untuk menajamkan saya. Nah, saya harus memilih hidup takut akan Tuhan. Tidak gampang. Karena proses pemurnian karakter, proses pendewasaan karakter ini sampai kita mati nanti akan mengalami proses itu. Semakin kita menyerahkan hati kita, semakin kita mau dibentuk seperti yang Tuhan mau, Tuhan akan bawa kita dalam kemurnian. Tuhan akan bawa kita dalam level yang berbeda. Hidup kita semakin matang secara rohani dan Tuhan mau percayakan hal besar. Kalau tidak, ketika dipromosi akan hancur. Karakter kita itu penting. Penting sekali. Banyak orang kelihatan hebat pelayanannya. Pinter khotbah, nyanyinya bagus, tapi ternyata karakternya busuk dalam keluarga. Isinya gegeran berantem dengan istrinya. Nggak penyabar, nggak ada pengendalian diri. Ngawur, bahkan ada orang-orang yang hebat dalam pelayanan nggak taunya berzina. Dia selingkuh dan lain sebagainya. Nah, ini loh yang perlu dimurnikan. Hal yang ini, yang menjadi bagian kita ini yang kita murnikan. Kalau tidak, kita akan jadi orang nggak teruji. Mudah sekali kita nih jadi orang yang menipu Tuhan dan menipu orang lain. Kita bisa bersikap rohani, kita bisa berkelakuan rohani, tapi yang di dalam kita, yang hari-hari, yang orang nggak lihat, itulah aslinya kita siapa. Benar nggak kita ini setia dengan pasangan kita? Benar nggak kita ini hidup takut akan Tuhan? Benar nggak kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Jangan-jangan kita berdoanya hanya di gereja aja, di kamar doa, di kamar kita pribadi nggak pernah berdoa. Di kamar rumah kita nggak berdoa. Kita hanya berdoa di gereja. Kelihatannya sih rohani, tapi engkau nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu dibangun secara personal di kamar doamu, bukan di gereja. Di gereja kita dimuridkan, diajarin, dididik, didewasakan kalau perlu.
Tetapi praktek hidupmu adalah di kamar doamu. Praktek hidupmu adalah di kehidupanmu 24 jam sehari. Kamu mempraktekin hidup apa? Sesuai dengan kerajaan Allah atau tidak? Kalau kita tidak bisa praktek karakter kerajaan manifestasi dalam kehidupan kita selama 24 jam dalam sehari, kamu bisa datang ke pelayanan itu dengan kemurnian hati. Tapi kalau hari-hari aja udah penuh dengan kemunafikan dan kejahatan, karakternya busuk, gak mau dibentuk, ya susah. Karakter yang terbentuk, karakter yang dewasa adalah ketika ada proses, ada pembentukan, meresponi dengan hati yang lembut, mau dididik, mau diajar, nggak membantah. Yunus membantah. Ketika disuruh ke Niniwe, membantah dengan berbagai macam alasan. Saya pernah khotbahin itu. Cari aja di YouTube. Masih bantah. Sekalipun dia berdoa, dia ngomong sudah banyak kepada orang-orang Niniwe. Niniwe ternyata bertobat, masih hatinya kesel. Karena memang dia nggak mau ke kota Niniwe. Kalau kita ini masih bantah terus, kita ngeyel terus, ujungnya kita berurusan dengan Tuhan. Pembentukan karakter kita ini lewat kejadian, lewat hal yang menyakitkan, lewat padang gurun, lewat sekolah Roh Kudus, lewat ditajamkan lewat orang-orang sekitar kita, dan sikap hati kita ini harus lembut seperti yang Tuhan mau. Ketika ditegur, cepat bertobat, cepat berubah, jangan bela diri, jangan membenarkan diri. Daud dipromosi Tuhan, Daud dipakai Tuhan, Daud dikasih Tuhan. Ketika dia bikin kesalahan, dia bikin pelanggaran, dia bikin dosa, dia bertobat sama Tuhan. Tetapi Saul ketika ditegur, dinasihatin, dia membenarkan diri, dia membela diri, merasa dirinya benar. Karaktermu tidak akan terbentuk ketika engkau ngelawan, ketika engkau cari alasan. Ketika sedang dibentuk, kau cari pembenaran dirimu. Merasa dirimu paling benar, merasa dirimu paling suci, merasa dirimu paling berkenan sejagat raya, dan orang lain salah semua. Sehingga ketika mengalami pembentukan lewat orang di sekitar kita, lewat pasangan hidupmu, lewat gembalamu, lewat mentormu, lewat pembimbingmu, kamu ngelawan dan merasa benar sendiri. Kalau engkau merasa benar sendiri, engkau melawan pembentukan dan proses Tuhan, cari alasan. Kalau begitu terus, ujungnya karaktermu nggak terbentuk. Ketika ada pembentukan terjadi, senyum aja, nikmatin aja. Kalau salah ya kita koreksi diri, bertobat. Kalau kita benar ya kita jalan terus di dalam Tuhan. Memiliki hati yang lembut, yang mau terus berubah, diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin kita memiliki karakter yang berubah, diubah, mau dibentuk, mau diproses, mau dimurnikan seperti yang Tuhan mau, Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda. Dan ketika kita dipromosi, kita memiliki karakter yang stabil, sesuai dengan kerajaan Allah. Banyak orang ketika dipromosi, nggak tahan dengan promosi itu. Karena belum matang secara rohani, belum dewasa secara rohani. Mudah tergoda, mudah jatuh, mudah hancur. Pastikan kita hari demi hari berjalan bersama Tuhan. Kita hari demi hari ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga hidup kita tambah hari tambah menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita tambah hari tambah mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan itu mau hidup kita dipromosi. Hidup kita naik, tidak turun. Hidup kita diberkati, bukan melarat kekurangan. Tetapi yang menghalangi adalah hatimu, sikap hatimu, karaktermu. Makanya karakter ini harus dibentuk dan dimurnikan setiap hari. Diubah terus. Semakin hari semakin didapatin murni seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Lewat proses, lewat pemurnian, lewat ujian, lewat tempaan, lewat kejadian-kejadian yang tidak enak, karakter kita semakin dibentuk dan dimurnikan. Tapi ketika respon hati kita benar di hadapan Tuhan, promosi dan peninggian itu datang dari Tuhan. Begitu powerful dan dahsyat. Tuhan mau bawa kita ke dalam level yang berbeda loh setiap hari. Tuhan mau bawa kita ke dalam tingkat promosi yang seperti yang Tuhan mau, posisi yang Tuhan inginkan, supaya hidup kita semakin memiliki dampak. Tapi banyak orang nggak sampai ke sana, karena nggak didapatin siap, nggak didapatin dewasa. Bagaimana mungkin kalau karakternya masih anak-anak dipercayakan hal yang ilahi? Bagaimana mungkin kalau masih nggak dewasa mau dipercayakan warisan surga? Mana bisa? Takutnya nggak bisa salah kelola. Seperti Bapak Ibu ketika anakmu sudah akil balik, dia bisa tanggung jawab, semakin mengerjakan dengan rajin apa yang dipercayakan dalam hidupnya, semakin kau bisa percaya. Karyawan pun juga begitu. Ketika mengerjakan segala sesuatu dengan tanggung jawab, Tuhan
bosnya otomatis semakin percayakan. Tuannya semakin percayakan. Akhirnya apa? Dipromosi, gajinya naik. Sama dengan diri kita di hadapan Tuhan. Semakin kita ini bisa tanggung jawab, mengerjakan segala sesuatu dengan respek dan hormat melakukan untuk Tuhan. Kita ngikutin terus apa yang Tuhan mau. Tuhan dapatin hati kita bisa dipercaya Tuhan. Tuhan akan bawa kita ke dalam level demi level. Semakin dipromosi seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kerajaan Allah dimuliakan. Kerajaan Allah semakin ditinggikan melalui hidup kita yang menyatakan serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini berat, saya sampaikan ini nggak mudah dilakukan, tapi saya berdoa bahwa Ibu bisa hidupin dan ujung hidupmu akan didapati menjadi orang yang bisa dipercaya buat kerajaan Allah, menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih, hamba-Mu berdoa oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, untuk setiap orang yang sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Hamba berdoa oleh bilur Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Hamba berdoa orang yang mengalami imunnya lemah, kekebalan imunnya menurun terus-terusan. Hamba berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Namamu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit terbarang di rumah sakit, di ranjang atau di rumah, yang sedang mengalami sakit penyakit di bagian dada dan paru. Mau berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, terima kesembuhan ini, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini, diberkatin Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, diurapin Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, terpat dalam loh batin kami, firman jadi kehidupan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you.